Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ummah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya dengan karunia Allah kita bisa bersilaturahim lewat teknologi yang memang Allah ciptakan untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku sekalian, zaman ini adalah zaman teknologi, itu adalah Allah yang menghendaki dan takdirnya kita berada di zaman ini. Jadi jangan alergi kepada teknologi, melainkan manfaatkanlah teknologi itu sebaik-baiknya. Ada 4 kata kuncinya, apapun yang menggunakan waktu, itu akan menguntungkan dan cirinya hanya 4. Dalilnya surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya setiap insan itu dalam kerugian kecuali 4. Kita ini makin tua makin rugi, dalam wabah ini akan rugi, makin berilmu makin rugi, kecuali 4 kuncinya. Satu, amanu, yaitu orang yang beriman. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang beriman ini adalah orang yang paham kebenaran. Jadi orang itu hanya akan beruntung kalau tiap waktunya dia gunakan untuk berusaha memahami kebenaran. Seperti sekarang nih adanya wabah ini. Sebetulnya wabah ini akan menguntungkan bagi orang yang menjadikan adanya wabah ini makin kuat iman, makin paham kebenaran. Maaf hadirin aman ya, ini batuknya juga jarak jauh. Dan ini batuk keselak, batuk basah. Yang kedua, wa'amilus sholihat, yaitu orang yang beramal soleh, artinya yang mengamalkan kebenaran. Jadi orang itu tiap hari itu akan makin rugi, kecuali yang tiap hari nambah iman, karena dia makin paham kebenaran. Tiap waktu akan rugi, kecuali tiap waktu jadi amal soleh. Seperti bekerja, ngurus keluarga, bersih-bersih, masak, mendidik anak, cari nafkah. Itu kalau tidak diniatkan jadi amal soleh, kita rugi. Karena kita mati hanya bisa membawa amal. Maka pastikan semua aktivitas kita itu, 2 syaratnya, niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua caranya benar. Ini sangat serius hadirin. Kalau kita menjadikan aktivitas kita jadi amal soleh, pasti bahagia. Tapi kalau tidak diniatkan sebagai amal soleh, tidak akan menikmati. Kenapa? Karena orang yang diniatkan jadi amal soleh, maka dia akan niatnya itu lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas itu lillahi ta'ala, pasti oleh Allah dihibur hatinya dengan kebahagiaan, ketenangan, dan tidak memerlukan pujian, penghargaan, balas budi dari siapapun. Makanya orang-orang yang hanya bisa bahagia itu adalah orang yang syarat kedua, yaitu menjadikan semua aktivitasnya yang menggunakan waktu diniatkan jadi amal soleh. Wa amilus solihat. Lillahi ta'ala. Yang kedua caranya ittiba kepada Rasulullah SAW. Artinya cara-cara yang dilakukannya itu sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah. 3, wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Saling berwasiat dalam kebenaran yang hak. Jadi waktu yang kita jalani ini menguntungkan atau tidak bergantung. Kita makin cinta tidak mendapatkan nasihat dan makin terlibat tidak di dalam membantu orang lain memahami kebenaran. Tawassaw bil haq itu saling berwasiat tadi. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, yang ketiga sesudah paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, beruntung yang ketiga menyampaikan, mendakwahkan kebenaran. Jadi setiap waktu itu harus kita rindukan terus mendapatkan kebenaran, wasiat kebenaran, dan diri kita pun menjadi nasihat bagi yang lain.
Dan nasihat itu tidak harus bicara begini. Nasihat itu dengan memperbaiki pun sebuah nasihat. Dengan menjadi contoh itu juga sebuah nasihat. Gagalnya sebuah nasihat adalah ketika tidak sama apa yang disampaikan dengan perilaku dan hati. Nah, itu yang bahaya. Makanya setiap waktu kita itu kita gunakan untuk terus menerima nasihat dan kita jadikan nasihat itu menjadi perubahan pada diri kita. Nah, perubahan pada diri ini sebetulnya nasihat juga bagi yang lain. Sekuat-kuatnya memberikan nasihat adalah ketika kata-kata, perbuatan, dan hatinya sama. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Memang tidak mudah, tetapi itu goalnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam menghadapi waktu, maka kita harus rindu sekali mendengarkan nasihat dan perbaiki diri sehingga pribadi kita menjadi nasihat. Akan ada saatnya kita bicara. Bicara itu akan punya kekuatan kalau memang kita punya kegigihan memperbaiki diri. Tapi kalau kita hanya jago bicara, tapi kita tidak pernah serius memperbaiki diri, nah biasanya kekuatannya tidak seperti orang yang memberi nasihat dengan perbaikan diri. Dan yang keempat, tawasau bis-sabr. Jadi setiap waktu itu harus kita gunakan untuk saling berwasiat dalam kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu adalah kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri, sehingga nanti perilaku yang tutur kata, sikap yang kita lakukan itu sesuai dengan yang Allah sukai. Inilah sabar. Semua masalah timbul karena kita kurang sabar, kurang bisa menahan diri, kurang bisa mengendalikan. Semua koruptor itu dia tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri, jatuh. Walaupun dia punya kedudukan, punya ilmu, punya gelar, punya pangkat, punya jabatan, punya popularitas, pokoknya punya apapun, kalau dia tidak punya kesembuhan menggunakan waktu untuk riadoh, menahan diri, mengendalikan diri, maka biasanya orang ini pasti rugi. Kecuali orang yang tiap kejadian ini menjadi sarana meningkatkan kualitas kesabaran. Kejadian apapun, kebentur tembok, atau ketipu, atau ada sakit, atau difitnah orang, apapun kejadian, harus kita sadari kejadian apapun adalah sarana tawasau bis-sabr yang membuat kita bisa semakin terlatih untuk bisa sabar dan menyabarkan. Kesabaran itulah sebetulnya yang membuat seseorang menjadi indah akhlaknya. Kesabaran itulah yang membuat dia dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Dan orang yang sabar tidak akan pernah gagal. Karena wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang ketika ditimpa kejadian apapun musibah, maka dia lisan hatinya tuh bulat. Saya ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar, curahan limpahan karunia Allah, kasih sayang Allah, ampunan, dan petunjuk. Nah, ini buah dari kesabaran itu luar biasa. Musibahnya sih pasti kecil, tapi nikmatnya adalah besar. Oleh karena itu, 4 kunci ini. Di dalam menghadapi wabah ini juga, kita kan sekarang banyak waktu. 4 ini, keberuntungan kita tuh 4 ini, apakah waktu kita makin meningkat iman atau tidak. Nah, meningkatnya iman itu dengan kita makin belajar agama dengan benar, kemudian mengamalkannya, ilmu tersebut itu iman meningkat. Ya, karena ilmu itu hanya akan berkah kalau diupayakan jadi amal. Yang kedua, bagaimana kita gunakan aktivitas kita jam demi jam, menit demi menit itu dengan niat yang betul. Ya, kita bakal banyak sekali aktivitas, mungkin bersih-bersih, mungkin ngajar anak, ngedidik anak,
mungkin juga kita begitu ibu masak, belum lagi banyak kerjaan yang lain yang memakan waktu, selalu tanya, apa niat saya? Apakah yang saya lakukan ini Allah suka atau tidak? Nah, semakin dalam kesadaran seperti itu, maka jadi amal nanti. Kita tidak akan rugi. Jadi harus nanya, niat saya apa sih melakukan ini? Tujuan saya apa? Apa karena Allah? Atau karena pengen dipuji orang? Atau karena nafsu? Dan apakah yang saya lakukan ini cocok tidak nih? Salah atau tidak? Itu tidak sesederhana mendengar ucapan ini ya. Harus ada terus-menerus upaya untuk mengingatkan diri. Dan yang ketiga adalah pemahaman saya, kemampuan saya menerima nasihat. Nambah tidak nih manfaat hidup saya untuk menjadi nasihat bagi yang lain. Ini harus terus kita tafakurin. Hari ini saya dapat nasihat apa? Hari ini saya memberikan nasihat apa? Dan yang keempat, apakah saya meningkat dari kejadian-kejadian yang ada ini menjadi lebih sabar atau tidak? Lebih bisa menahan diri tidak? Menahan emosi, menahan keinginan, menahan kata-kata, menahan amarah, menahan mengendalikan syahwat. Banyak-banyak yang harus kita kendalikan pada diri kita ini. Mata, telinga, mulut, pikiran, tubuh, hati, amarah, dan sebagainya. Yang semua ini adalah memerlukan waktu untuk bisa melatih. Nah, kurang lebih itulah sahabatku sekalian, prolognya. Jadi, baik, sekarang babak kedua ini, para sahabatku sekalian, pertanyaan-pertanyaan dari si Tepu, maaf ya. Assalamualaikum, apakah ada hadis atau Al-Quran yang menjelaskan kapan berakhirnya wabah taun ini? Wah, belum tahu nih tentang keterangan ini. Selama ini belum mendengar dari majelis ulama maupun para tokoh yang menyebutkan berapa lama waktunya wabah berakhir. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyikapi wabah ini dengan lahir batin yang benar. Hati harus yakin bahwa virus ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Kita tidak bisa kena virus ini kecuali dengan izin Allah. Kita tidak bisa mati kecuali sudah saatnya. Nah, itu harus yakin. Yang melindungi saya hanya Allah. Makanya dia selalu berlindung ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dan bersamaan dengan itu, nah kita pun sempurnakan ikhtiar menjauhi kemudaratan. Kan Rasulullah pun mengingatkan, jauhi lepra seperti menjauhi singa. Jadi kita memang harus berupaya menjauhi kemudaratan. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita dapat pahala, ridho dari takdir, ikhtiar juga. Nasi jadi bubur, kita cari ayam, cakwe ayam, kacang polong, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Makanya manfaatkan semua kejadian ini untuk 4 hal tadi, kalau ingin untung. Bagaimana menyikapi Islam memandang panic buying yang muncul di masyarakat? Ya, memang orang itu akan bergerak sesuai dengan informasi yang dipahaminya. Kalau informasinya memang salah ataupun tidak seimbang, plus lagi keyakinan ke Allahnya kurang, akan cenderung egois untuk diri dan melupakan yang lain. Nah, di dalam Islam, kita ini tidak boleh egois ya, karena khairun nas anfa'ukum linnas. Tentu saja kita boleh membeli untuk persediaan diri, keluarga, tetapi jangan sampai membuat orang lain tidak kebagian. Semuanya ini proporsional saja, karena yang menjamin kita itu adalah Allah. Kalau nanti kita terbatas, tapi niatnya baik agar orang lain kebagian, nanti pada waktunya Allah mendatangkan rezeki bisa dari tempat yang tidak diduga dan tidak disangka. Jangan berlebihan dalam hal apapun, ya, proporsional saja.
Dari Encang Arif. AA, bagaimana support yang paling utama dalam wabah seperti ini? Support yang paling utama adalah menambah keyakinan kepada Allah. Sehingga orang jangan sampai lebih sibuk dengan coronanya, virusnya, daripada sibuk dengan Allah penciptanya. Padahal Allah menciptakan virus ini agar kita ingat kepadanya, agar mengakui keagungan kekuasaan Allah, agar kita berlindung kepadanya, berharap pertolongannya, agar kita betul-betul menyadari kita ini hamba. Nah, jangan sampai kita terus memberikan nasihat, tidak salah ya, menasehati social distancing dan sebagainya. Itu benar, baik, tetapi tidak cukup hanya itu. Karena yang paling penting dari semua ini, ketenangan itu tidak akan dicapai dari disinfektan, ketenangan tidak akan dicapai dari sabun, tidak ya, tidak. Itu adalah ikhtiar amal soleh kita. Ketenangan itu justru ke Allah. Jadi ingatkan ke Allah ya. Surat di dalam At-Taghabun ayat 11, surat At-Taubah ayat 51, atau Al-Hadid ayat 22, 23. Itu kalau dikupas, itu akan membuat orang lebih tenang. Qadir. Apakah berdosa jika kita tidak sholat Jumat di saat ada wabah seperti ini? Oh, kita, kata Ustadz Abdul Somad, berpindah dari satu sunnah ke sunnah lainnya. Memang sholat Jumat itu jadi wajib kalau kondisinya dalam keadaan aman. Tapi Rasulullah pun boleh orang meninggalkan sholat Jumat dengan dua syarat. Dengan satu takut, dua uzur. Nah, sekarang dua-duanya ada. Makanya para ulama yang berwenang memberikan fatwa, yang punya keilmuan luas, kecintaan ke umat, juga tanggung jawab memberikan fatwa sholat Jumatnya bukan dihilangkan, tetapi diganti dengan sholat zuhur di rumah. Jadi bukan kita menjadi meninggalkan masjid, tetapi kita dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Insya Allah, bagaimana kalau lebih dari 3 kali? Tidak apa-apa, karena ini bukan keinginan kita. Ini adalah niat sudah sampai, biasa kita Jumat juga, walau kita tidak Jumatan tetap dapat pahalanya, ditambah lagi pahala kita menolak keburukan bagi yang lain, ditambah lagi pahala kita mengikuti fatwa ulama. Banyak kebaikan untuk mematuhi fatwa ulama kalau memang kondisinya kita dalam berbahaya seperti ini. Terakhir, bagaimana caranya sebagai muslim agar kita tetap memakmurkan masjid dalam saat seperti ini? Masjid jangan ditutup sampai tidak ada azan ya, tetap aktivitas azan berkumandang harus ada. Jadi di masjid itu tetap ada DKM-nya, ada marbot yang mengurus, ada yang mengumandangkan azan, ada sholat juga imam dan muadzin, dan yang ngurus di sana dengan situasi yang terjaga sesuai, misalkan pakai masker, pakai disinfektan, pakai sejadah sendiri. Masjid harus tetap hidup. Bahkan ya, kalau nanti situasi semakin sulit dan masjid bisa membantu dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan untuk membantu masyarakat yang kekurangan, kalau nanti misalkan ada di karantina yang lebih tegas, ada yang tidak punya makanan, nah memakmurkan masjid, kita bisa sumbang lewat masjid agar masjid bisa mendistribusikan ke tempat-tempat saudara-saudara kita yang lapar, yang membutuhkan. Tentu kerjasama dengan pemerintah daerah ya, RT, RW. Begitu sahabatku yang baik. Nah ini bagaimana Abdul Khairi, bagaimana jika kita tetap membandel untuk bekerja keluar rumah seperti saat ini? Pasti ada yang harus keluar juga, dokter keluar, aparat, polisi, tentara, yang jualan makanan, apotek, dan yang menjaga tempat-tempat strategis agar kehidupannya berlangsung tetap keluar. Tapi keluarnya dengan niat yang benar, cara yang benar, supaya Allah melindungi. Keluar berwudu dulu, doa-doa penolak bala dibacakan, kemudian bersedekah dulu, sepanjang jalan terus berzikir kepada Allah, karena niatnya juga benar, didampingi cara yang benar, insya Allah Allah melindungi.
Di sananya juga jangan dekat-dekat dengan orang, jaga 2 meter, jauhi kerumunan, selalu cuci tangan pakai sabun, jangan menyentuh wajah. Kita sudah diberitahukan ilmunya oleh Allah supaya tercegah dari bencana ini, ya. Begitulah sahabatku sekalian, 2 menit terakhir ini semoga Allah yang Maha mendengar mengaruniakan kepada kita hikmah. Senang sekali ini silaturahim dengan kawan-kawan walaupun terbatas waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang 4 tadi. Setiap waktu bisa nambah iman. Lihat, apa sih buktinya nambah iman? Makin tenang, ya. Kalau orang kuat iman, pasti ingat pahala, ingat Allah, ingat surga, ingat kekuasaan Allah, perlindungan Allah itu menyelimuti dirinya sehingga lebih tenang. Tapi kalau kurang iman, pasti dunia yang memenuhi hatinya dan itu menggelisahkan. Wa amilus shalihat, syaratnya 2, niatnya benar, caranya benar. Yang ketiga, tawasul bil haq, rindu mendapat nasihat dan juga bisa melatih diri mempraktekkan nasihat itu sehingga dirinya jadi nasihat, di samping juga bisa memberi nasihat dengan cara yang baik. Dan yang keempat, setiap kejadian apapun jadi sarana kita berlatih untuk menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga nanti kata-kata yang kita ucapkan, tindakan yang kita lakukan adalah sikap yang Allah sukai. Wallahu alam, semoga Allah menerima pertemuan ini jadi amal soleh. Semoga Allah melindungi kita semua dari bala, fitnah, wal musibah, penyakit lahir, penyakit batin, dari kejahatan, keburukan, kezoliman makhluk-makhluknya. Dan semoga Allah mengangkat wabah ini, segera mengangkatnya dari umat manusia dan menggantikannya dengan curahan rahmat Allah, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat patuh ke Allah, nikmat tawakal ke Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sahabatku. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.